Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Ainun Nurmeida dari jurusan Pendidikan Fisika Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Apa kabar semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang radiasi elektromagnetik. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum membahas materi, saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada kalian. Apakah kalian pernah mendengar tentang radiasi elektromagnetik? Atau mungkin sudah tidak asing lagi di telinga kalian mengenai radiasi elektromagnetik itu? Nah, berdasarkan teori Maxwell yang pertama kali memperkenalkan adanya gelombang elektromagnetik, menyatakan bahwa radiasi gelombang elektromagnetik terjadi akibat adanya osilasi listrik yang menghasilkan medan listrik atau E dan medan magnet atau B yang juga berosilasi serta merambat dengan kecepatan sama dengan kecepatan cahaya. Kalian tentu pernah melihat pelangi, bukan? Pelangi yang kalian lihat merupakan penerapan dari gelombang elektromagnetik. Apa sih gelombang elektromagnetik itu? Nah, mari kita pelajari materi radiasi elektromagnetik berikut ini. Sebelum kita masuk ke materi, berikut ini ada kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada pembelajaran kali ini. Untuk kompetensi dasar yang pertama yaitu menganalisis fenomena radiasi elektromagnetik, pemanfaatannya dalam teknologi, dan dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu mempresentasikan manfaat radiasi elektromagnetik dan dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, indikator pembelajaran yang akan dicapai yaitu yang pertama, menjelaskan radiasi elektromagnetik, yang kedua, menjelaskan percobaan Maxwell, dan yang ketiga yaitu menjelaskan spektrum elektromagnetik. Terakhir, ada tujuan pembelajaran. Nah, setelah mempelajari bab ini, siswa mampu menjelaskan apa itu radiasi elektromagnetik. Nah, yang kedua, siswa mampu menjelaskan spektrum elektromagnetik melalui gambar yang telah disediakan. Nah, sekarang kita memasuki materi yang pertama, yaitu gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang dapat merambat tanpa memerlukan medium. Berdasarkan cara rambatnya, gelombang elektromagnetik termasuk ke dalam gelombang transversal. Nah, gelombang elektromagnetik ini terdiri dari medan listrik dan medan magnetik. Radiasi elektromagnetik merambat dalam gelombang dengan beberapa parameter yang bisa diukur, yaitu amplitudo, panjang gelombang, frekuensi, dan kecepatan. Yang pertama ada amplitudo. Amplitudo merupakan tinggi gelombang. Kedua, panjang gelombang merupakan jarak antara dua puncak. Yang ketiga, frekuensi merupakan jumlah gelombang yang melalui suatu titik dalam satu waktu. Dan yang terakhir ada kecepatan, yaitu cepat lambatnya perubahan posisi suatu gelombang terhadap waktu tempuh. Semakin panjang sebuah gelombang, maka akan semakin rendah frekuensinya. Pernyataan tersebut ditulis dalam persamaan
F sama dengan C per lambda, di mana F merupakan frekuensi satuan Hertz, C merupakan kecepatan cahaya satuan meter per sekon, dan lambda sama dengan panjang gelombang satuannya meter. Ada beberapa jenis radiasi elektromagnetik. Nah, radiasi sendiri merupakan emisi dan perbanyakan energi dalam bentuk gelombang, sinar, atau partikel. Ada 3 jenis utama radiasi, yaitu radiasi pengion, radiasi non-pengion, dan radiasi neutron. Yang pertama ada radiasi pengion. Radiasi pengion merupakan radiasi dengan energi yang cukup untuk mengeluarkan elektron dari orbital atom membentuk ion. Yang termasuk ke dalam radiasi pengion adalah X-ray, sinar gamma, partikel alfa, dan partikel beta. Yang kedua, radiasi non-pengion merupakan pelepasan energi dari daerah berenergi rendah dari spektrum elektromagnetik. Yang termasuk ke dalam radiasi non-pengion adalah cahaya tampak, gelombang radio, gelombang mikro, inframerah, dan sinar ultraviolet. Dan yang terakhir ada radiasi neutron, merupakan partikel yang ditemukan di inti atom. Ketika mereka lepas dari nukleus, mereka memiliki energi dan bertindak sebagai radiasi. Beberapa contoh radiasi elektromagnetik. Yang pertama, lilin yang menyala memancarkan radiasi dalam bentuk panas dan cahaya. Yang kedua, matahari memancarkan radiasi dalam bentuk cahaya, panas, dan partikel. Yang ketiga, uranium 238 meluruh menjadi thorium 234 memancarkan radiasi dalam bentuk partikel alfa. Dan yang terakhir, elektron jatuh dari satu keadaan energi ke keadaan energi yang lebih rendah dan memancarkan radiasi dalam bentuk foton. Berikut ini 4 prinsip elektromagnetik yang dikemukakan oleh Maxwell. Yang pertama, arus listrik pada suatu konduktor menimbulkan medan magnetik yang arahnya melingkari konduktor tersebut, atau disebut juga dengan hukum Ampere. Yang kedua, konduktor yang bergerak memotong medan magnetik menimbulkan GGL induksi pada ujung-ujung konduktor itu. Yang ketiga, perubahan fluks magnetik yang menembus bidang kumparan kawat menimbulkan arus induksi pada kumparan kawat, disebut juga dengan hukum Faraday. Dan yang terakhir, perubahan fluks listrik menimbulkan medan magnetik yang disebut dengan hukum Maxwell. Menurut Maxwell, cepat rambat gelombang dirumuskan sebagai berikut, yaitu C sama dengan 1 per akar epsilon 0 dikali mu 0, dengan C merupakan laju perambatan gelombang elektromagnetik dalam ruang hampa, epsilon 0 merupakan permitivitas ruang hampa dengan nilai 8,85 kali 10 pangkat min 12 cm kuadrat per Newton meter kuadrat, dan mu 0 merupakan permeabilitas medium dengan nilai 4V kali 10 pangkat min 7 Wb per AM. Secara umum, persamaan kecepatan perambatan gelombang elektromagnetik untuk berbagai medium adalah C sama dengan 1 per akar mu dikali epsilon, di mana C merupakan laju perambatan dalam medium dengan nilai 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Epsilon merupakan permitivitas medium dengan nilai 8,85 kali 10 pangkat min 12 satuan cm kuadrat per Newton meter kuadrat. Dan mu sama dengan permeabilitas medium dengan nilai
4V dikali 10 pangkat min 7 WB per AM. Di sini ada contoh soal. Soal yang pertama, sebuah stasiun radio VHF menyiarkan programnya pada frekuensi 300 MHz. Jika C sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon, maka panjang gelombang VHF itu adalah, nah di sini sudah diketahui frekuensinya 300 MHz. Kita ubah terlebih dahulu ke Hz atau Hertz. Jadi 300 kali 10 pangkat min 6 Hertz. Nah, untuk C-nya 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Nah, ditanya lambda ya. Nah, untuk panjang gelombang dapat dihitung dengan menggunakan persamaan lambda sama dengan C per F, di mana C-nya 3 kali 10 pangkat 8 dan F-nya 300 kali 10 pangkat 6. Jadi 3 kali 10 pangkat 8 dibagi 300 kali 10 pangkat 6 sama dengan 1 meter. Contoh soal yang nomor 2 yaitu gelombang elektromagnetik dalam suatu medium memiliki kelajuan 2,9 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Jika permitivitas medium 12,56 kali 10 pangkat min 7 WB per AM, tentukanlah permeabilitas medium tersebut. Nah, kita tulis terlebih dahulu yang diketahui, yaitu C sama dengan 2,9 kali 10 pangkat 8 meter per sekon, Epsilon sama dengan 12,56 kali 10 pangkat min 7 C kuadrat per NM kuadrat. Nah, yang ditanya mu ya. Untuk mencari permeabilitas medium, kita menggunakan persamaan Maxwell. Di mana C sama dengan 1 per akar mu dikali epsilon. Nah, kita pindah ruas, mu sama dengan 1 per akar C kuadrat dikali epsilon. Nah, jadi kita tinggal masukkan mu sama dengan 1 per akar 2,9 dikali 10 pangkat 8 kuadrat dikali 12,56 kali 10 pangkat min 7. Jadi mu sama dengan 9,467 kali 10 pangkat min 12 WB per AM. Mohon maaf, itu harusnya WB per AM ya, bukan WB per A. Selanjutnya spektrum cahaya tampak. Nah, gelombang cahaya tampak berwujud spektrum merupakan hasil dari penguraian cahaya putih atau tak berwarna melalui proses yang disebut dispersi cahaya. Cahaya putih tersebut melalui prisma dan mengalami deviasi sehingga terurai menjadi beberapa warna spektrum. Faktanya, ada banyak warna yang terdapat di dalam spektrum tersebut. Namun, mata kita hanya mampu memilahnya menjadi beberapa warna saja, atau sekitar 6-7 warna saja yang bisa diidentifikasi. Spektrum cahaya terdiri dari 7 warna yang bisa diidentifikasi beserta perkiraan batas-batas panjang gelombang untuk setiap warna. Berikut ini warna-warna dalam spektrum cahaya tampak, yaitu yang pertama ada warna ungu dengan panjang gelombang 380 sampai 420 nm. Yang kedua, warna nila dengan panjang gelombang 420 sampai 450 nm. Ketiga, warna biru dengan panjang gelombang 450 sampai 495 nm. Warna hijau dengan panjang gelombang 495 sampai 570 nm. Warna kuning dengan panjang gelombang 570 sampai 590 nm. Warna jingga dengan panjang gelombang 590 sampai 620 nm. Dan yang terakhir warna merah dengan panjang gelombang 620 sampai 780 nm. Nah, warna-warna tersebut yang biasa kita kenal dengan
istilah pelangi, warna pelangi yaitu Mejiku Hibiniu, merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Yang terakhir ada teori warna Newton. Nah, pertama kali spektrum warna ditemukan oleh Sir Isaac Newton melalui percobaan dengan menggunakan cahaya putih dari sinar matahari yang melalui suatu prisma. Setelah cahaya putih tersebut melalui prisma mengalami penguraian menjadi beberapa cahaya berwujud pelangi dengan urutan warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Nah, susunan cahaya warna-warna tersebut kemudian dikenal sebagai spektrum cahaya. Jika spektrum cahaya tersebut melalui prisma kembali, maka spektrum warna-warna tersebut berubah kembali menjadi cahaya putih. Nah, ini menunjukkan bahwa cahaya putih merupakan gabungan dari spektrum tersebut. Nah, lebih jauh lagi, hal ini menunjukkan bahwa semua warna di permukaan bumi ini berasal dari cahaya putih dari matahari. Nah, sebuah benda terlihat berwarna hijau karena benda tersebut memantulkan warna hijau, sementara warna lainnya diserap. Nah, begitupun juga suatu benda berwarna gelap karena benda tersebut menyerap semua spektrum warna. Berikut ini ada 3 latihan soal yang harus dikerjakan. Silahkan screenshot dan tulis soal di buku latihan beserta jawaban serta uraiannya ya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, yuk kita simpulkan bareng-bareng. Nah, jadi radiasi elektromagnetik terjadi akibat adanya osilasi listrik yang menghasilkan medan listrik atau E dan medan magnet atau B yang juga berisolasi serta merambat dengan kecepatan sama dengan kecepatan cahaya. Nah, salah satu contoh dari gelombang elektromagnetik yaitu cahaya tampak. Nah, spektrum cahaya tampak dari yang terkecil sampai yang terbesar yaitu ungu, nila, biru, hijau, kuning, jingga, dan merah. Baiklah teman-teman, kita sudah berada di akhir pembelajaran. Silahkan kerjakan latihan soal yang ada dalam video ini dan rangkum materi yang sudah dijelaskan. Untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.